Tepuk tangan bagi menerima Tuhan saudara. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya saudara? Iya, terlebih hari ini kita semua bersama-sama berulang tahun. Karena hari ini yang ulang tahun bukan satu orang, tapi kita semua berulang tahun. Oleh sebab itu, coba berikan salam kiri kanan, katakan selamat ulang tahun buat kita. Katakan selamat ulang tahun buat kita. Ya, puji Tuhan. Iya. Jadi bukan satu orang doang yang ulang tahun hari ini. Ya, puji Tuhan. Kita semua dari gembala, pengerja majelis, seluruh jemaat kita berulang tahun dan kita diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Saudara kasih Tuhan, saya juga bersyukur bahwa saya menjadi bagian dari gereja ini. Saya bertemu dengan Bapak Gembala, saya bertemu dengan Ibu Gembala. Seperti juga persis 1 tahun kita bertemu awalnya di Bekasi, Cyber Park, dan sampai hari ini berlanjut persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan. Bahkan waktu saya menikah, saudara, saking eratnya kekeluargaan Bapak dan Ibu Gembala datang dalam pernikahan kami. Dan saudara, saya bersyukur sekali mengenal Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini. Dan saya berdoa saudara, di dalam kerukunan kita, di dalam kekeluargaan kita, kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Gereja ini baru 1 tahun, tapi nanti di ulang tahun yang kedua, pasti sudah ada terobosan baru. Di ulang tahun yang ketiga, pasti sudah ada terobosan baru. Dan kemarin bahkan Pak Gembala sudah bisikan kisi-kisi sedikit. Terobosan-terobosan itu, dan saya berkata, saya berdoa bahwa semua kisi-kisi itu akan diwujudkan di dalam kehendak Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu, mari bersama-sama kita sebagai keluarga, kita bersama-sama menikmati penyertaan Tuhan dalam gereja ini. Sesudah kasih Tuhan, oleh karena kita ulang tahun, maka saya juga bawa khotbah spesial. Apa khotbah spesial itu? Yaitu saya bawa Gunung Hermon, Mazmur 133 ayat 1-3. Jadi Mount Hermon Church itu saya yakin terinspirasi dari Mazmur 133. Karena salah satu lagu wajib di gereja ini adalah yang ada dangdutnya Bapak Ibu. Ya kan? Dangdutnya seperti embun yang dari Hermon. Ya. Itu kalau saya joget lagu ini Bapak Ibu, tangan saya otomatis begini saudara. Jempol saya langsung begini. Ya, sampai istri saya pernah komen, dia bilang, Bapak sayang kayak penyanyi dangdut ya. Jarinya langsung begini. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca sama-sama. Judul perekomnya adalah persaudaraan yang rukun. Ini adalah nyanyian ziarah Daud. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu, kata ziarah di sini mempunyai makna yang sangat penting dalam seluruh konteks ini. Tapi nanti di ending. Mari kita baca dulu dari ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama karena ayatnya singkat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila, ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya ingin cerita sedikit. Ada seorang istri, suatu hari dia bangun di pagi hari, dia bilang sama suaminya, sayang, tadi malam saya mimpi. Dia bilang, apa mimpiku? Saya bermimpi di hari ulang tahun saya, dan saya melihat ada anting, ada gelang, dan ada kalung di ulang tahun saya itu. Kira-kira menurut kamu apa arti mimpi itu? Nah, kalau ibu-ibu di sini, kira-kira kalau ibu-ibu sudah bermimpi apa anting, gelang dan kalung, kira-kira apa artinya? Dia bilang, sayang, menurut kamu apa artinya? Lalu suaminya bilang begini, oke, kalau begitu tunggu saja sampai hari ulang tahun, surprise nanti, surprise. Akhirnya tibalah hari ulang tahun sang istri, datanglah sebuah paket kepada sang istri diberikan oleh sang suami. Lalu sang istri buka paket itu, isinya adalah sebuah buku. Dan bukunya berjudul
rahasia menafsir mimpi, saudara. Jadi itulah surprise buat istrinya, membaca buku rahasia menafsir mimpi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita laki-laki, sometimes we don't understand. Kita tidak mengerti, kami laki-laki kadang-kadang tidak mengerti alur berpikir istri kami atau wanita. Ya, waktu suaminya mendengar tadi dia cerita mimpi itu, suaminya berpikir berarti istri saya ini sedang menanyakan bagaimana menafsir mimpi, gitu ya. Makanya dikasih buku rahasia menafsir mimpi. Tapi kan istrinya tidak berpikir begitu sebenarnya. Istrinya berharap bahwa suaminya peka, dan kepekaan suaminya itu pada hari ulang tahun diberikan anting, gelang, dan kalung, saudara. Tapi menariknya, saudara, ketika laki-laki punya pola pikir literal, kemudian literal itu artinya apa adanya yang keluar dari mulut kita, kita tafsirkan demikian. Tapi perempuan itu lebih metaforikal, artinya biasanya perempuan itu menggambarkan perasaannya, tidak secara langsung dia bilang. Biasanya dia berbelok-belok, dia pakai gambar ini, dia pakai gambar itu, supaya nanti orang bisa peka dengan perasaannya. Tapi menariknya, saudara yang kasih Tuhan, dua orang yang berbeda konsep paradigma ini bisa bersatu menjadi satu keluarga, bahkan ada yang bertahan berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai maut memisahkan mereka. Menariknya, dua orang yang berbeda ini bisa bersatu, saudara. Artinya apa? Di dalam kerukunan ada sebuah kebaikan. Maka itulah poin saya dalam konteks ini. Saya mau menyampaikan ke saudara-saudara bahwa kerukunan membawa kebaikan. Sama-sama katakan kerukunan membawa kebaikan. Ya, kerukunan membawa kebaikan, saudara yang kasih Tuhan. Kalau dikatakan di sini, alangkah baiknya, alangkah indahnya. Ketika ada perkataan alangkah baik, sungguh alangkah baik, kira-kira apa yang pertama saudara ingat di dalam Alkitab? Apa cerita lain ketika ada perkataan sungguh alangkah baiknya? Bukankah kita ingat hari penciptaan? Pada waktu Tuhan selesai menciptakan, jadilah terang. Dia melihat terang itu lalu dia berkata, sungguh baik. Pada waktu dia melihat, dia menciptakan cakrawala. Dia berkata, sungguh baik. Dia menciptakan, memisahkan laut dan daratan. Dia berkata, sungguh baik. Kenapa itu semua sungguh baik? Karena ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong. Apa yang tidak berbentuk, saudara? Sesuatu yang acak. Ini di bawah acak. Random. Karena kebetulan kita ulang tahun, jadi ada pemecahan balon tadi, dan ini tidak apa-apa acak. Tapi minggu depan saya yakin Pak Gembala akan marah kalau masih ada begini, saudara. Kalau sampai minggu depan ini belum dibersihkan, Pak Gembala pasti marah. Kok masih acak? Kok masih belum berbentuk? Ini harus dibersihkan. Ini harus dirapikan. Setelah dibersihkan, setelah dirapikan, pasti Pak Gembala berkata, sungguh alangkah baik. Saudara yang kasih Tuhan, dengarkan saya, setiap orang yang mau hidup sendiri-sendiri, yang tidak mau hidup bersatu dengan siapapun, yang tidak mau hidup rukun dengan siapapun, yang mau menekankan keinginan egonya dan kemauannya, dengarkan saya saudara, orang ini berada di dalam random keacakan. Dia menjadi pribadi yang tidak berbentuk. Tetapi ketika orang itu mengikatkan diri dan merukunkan diri pada suatu komunitas, apakah itu keluarga, apakah itu gereja, maka dari surga Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya yang terlihat. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, orang yang hidup menyendiri, ya, kesepian, itu lebih cepat mati daripada semua penyebab kematian yang lain. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa penyebab kematian yang paling mematikan di dunia? Mungkin saudara berkata, rokok, narkoba, apalagi saudara? Minuman keras. Tapi saya mau katakan kepada saudara,
Penyebab kematian yang paling berbahaya di dunia adalah kesepian. Saudara lihat ada banyak orang yang merokok sampai 50 tahun, 60 tahun hidupnya merokok, tapi tidak mati-mati. Kenapa saudara? Karena dia merokoknya sambil nongkrong sama teman-teman. Tidak kesepian. Ada orang yang minum minuman keras sampai berpuluh-puluh tahun tapi tidak mati-mati. Kenapa? Karena dia minum bareng banyak orang. Tapi ada orang yang menjaga makanan, menjaga kesehatannya, tapi dia hidup menyendiri, saudara. Ini biasanya orang akan cepat mati. Karena orang yang menyendiri itu adalah orang yang tidak hidup di dalam kebaikan. Bapak Ibu, alangkah baiknya. Alangkah baiknya itu baik dalam bahasa aslinya adalah dari kata bet. Bet itu dalam bahasa yang paling kuno, etnografi bahasa Ibrani, diwakili oleh dua benda. Benda yang pertama yang mewakili bet atau baik adalah sebuah keranjang. Keranjang yang ditaruh berkeliling. Dan benda yang kedua yang mewakili kata bet adalah rumah. Jadi dalam bayangan orang Ibrani, sesuatu yang baik itu adalah seperti sebuah rumah yang dikelilingi oleh keranjang. Apa itu maksudnya? Mereka berpikir begini, kebaikan itu adalah seperti sebuah rumah di mana rumah itu memiliki dikelilingi oleh banyak keranjang dan setiap keranjang itu ada isinya. Apa itu? Mungkin kesehatan, mungkin kebaikan, mungkin anak-anak, mungkin cucu-cucu, mungkin pekerjaan. Yang pasti setiap keranjang itu diisi oleh sesuatu, yaitu sesuatu yang baik. Maka dalam bayangan orang Ibrani, harus ada banyak keranjang yang mengelilingi rumah itu untuk dikatakan sesuatu itu baik. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, betapa pentingnya kita menjadi satu rumah. Sama-sama katakan rumah. Siapa yang percaya bahwa Mount Hermon adalah rumah yang baik bagi kita? Katakan amin, saudara. Mount Hermon adalah rumah yang baik bagi kita. Artinya rumah yang dikelilingi oleh keranjang. Apakah itu keranjang kesehatan, keranjang kelimpahan, keranjang kebaikan, keranjang anak cucu dan sebagainya. Tapi yang pasti kita melihat dia baik. Kapan itu terjadi? Apabila saudara-saudara diam. Apa maksudnya diam, saudara? Diam di sini bukan diam tidak bersuara. Diam di sini maksudnya adalah duduk bareng, itu maksudnya diam di sini. Masih ingat malam perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya? Mereka kan perjamuan terakhir itu bukan kayak gini, saudara. Ini kan semua menghadap ke depan. Orang Ibrani, orang Yahudi punya kebiasaan, mereka membuat lingkaran. Lalu mereka duduk diam sambil makan. Itulah sebabnya waktu Yesus membasuh kaki mereka, dia tinggal muter aja membasuh kaki mereka. Itu maksudnya di sini diam. Artinya saudara-saudara yang diam duduk makan bareng. Sungguh alangkah baik kalau saudara bisa duduk bareng makan. Saudara kasih Tuhan, inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kita diam dengan rukun. Ada komunion. Ada komunitas, ada persekutuan. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Suami istri itu berbeda. Berbeda kan? Cara menilai dunia berbeda. Laki-laki lebih ke logikanya, perempuan lebih ke perasaannya. Tapi bisa makan bareng enggak? Bisa, satu rumah. Bukan hanya makan bareng, Bu. Pak, satu kamar. Padahal beda pola pikir. Tapi bisa seranjang. Itu maksudnya diam, duduk bareng. Saudara guys, Tuhan kita di ruangan ini kita berbeda-beda. Tapi satu yang diminta Tuhan sama kita, apapun perbedaan kita harus bisa duduk bareng, makan bareng. Kita bisa makan bareng. Apapun perbedaan kita. Ya, apa solusi terbaik kalau kita sedang berantem sama orang Bapak Ibu? Apa solusinya supaya bisa cepat membaik? Ajak makan bareng, saudara.
Makan bareng, duduk. Gak usah ngomongin masalah, cuman makan doang. Habis makan bahas masalah, gak usah. Habis makan langsung pulang aja. Yang penting bisa makan bareng. Itu cara terbaik mengatasi masalah yang ada. Gak usah bahas masalahnya. Ada nggak orang yang mau nolak makan? Apalagi kalau makanannya enak, saudara. Nggak ada yang nolak, saudara. Kalau diajak makan, pasti kita mau. Maka kalau misalnya saudaramu lagi berantem samamu, keluargamu lagi berantem, atau istrimu atau suamimu lagi berantem samamu, ajak makan. Tahukah saudara yang kasih Tuhan, Jordan Peterson, psikolog terbaik dunia saat ini, dia mengatakan, kalau sebuah keluarga mau langgeng sampai tua kakek nenek, satu rahasianya, sediakan waktu di akhir pekan makan bareng. 1 kali seminggu. Dia berkata demikian. Di tengah kesibukan kota, pekerjaan, metropolitan, marketplace yang begitu sibuk dan cepat, Jordan Peterson menyarankan suami istri harus punya waktu makan bareng minimal 1 kali seminggu supaya keluargamu bisa awet. Katakan amin. Dulu sebelum menikah, saya sudah janji sama istri saya. Saya bilang, sayang, nanti kalau kita sudah nikah, sekali seminggu saya akan ajak kamu ke restoran sekali seminggu. Setelah kami menikah, saudara, sekali 3 bulan. Karena setelah menikah ternyata, saudara, yang dipikirin bukan restoran, saudara. Bagaimana bertahan hidup besok? Cicilan ini, cicilan itu, persiapan baby lahir, saudara. Tapi saya udah janji sama dia. Jadi ini janji saya yang kedua. Saya bilang nanti kalau cicilan udah selesai, kalau anak sudah lahir semua sudah normal kembali, 1 kali seminggu kita berdua aja makan bareng. Saya sudah komit itu, saudara. Saya komit. Dan meskipun tidak ke restoran saya, tapi biasanya saya pasti akan ajak dia makan. Mungkin makan bareng, makan somai di samping jalan. Ya, saya misalnya jemput dia kerja, kadang-kadang kami tidak langsung pulang. Saya ajak dia berhenti, sayang, mau nggak kita makan somai, ada somai enak di situ. Atau ada mie ayam di situ. Tujuannya buat apa, saudara? Bukan untuk sekedar makan. Bukan untuk sekedar makan, tapi menjalin kerukunan. Sama-sama katakan kerukunan. Jadi bukan sekedar, aduh aku lapar nih. Bukan. Ada desain di belakang presuposisi kita, asumsi kita bahwa makan ini harus menimbulkan kerukunan. Sehingga dari surga Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya. Bumi yang tidak berbentuk dan kosong menjadi baik dan indah. Keluarga yang tadinya tidak berbentuk dan kosong menjadi baik dan indah. Dan itu yang saya doakan kepada keluarga saudara semua. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kerukunan membawa kebaikan. Yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, kerukunan membawa kemuliaan. Sama-sama katakan kemuliaan. Membawa pengurapan. Apa yang terjadi di sini, saudara? Daud mengatakan begini, orang yang rukun itu manisnya, indahnya, mulianya sama seperti minyak yang mengurapi imam besar bernama Harun. Harun bukan orang biasa, saudara. Harun adalah imam besar. Imam besar artinya begini, dia mewakili Tuhan di hadapan bangsa Israel. Sekaligus dia mewakili bangsa Israel di hadapan Tuhan. Wow. Wow. Ini bukan jabatan biasa, saudara. Imam sekali lagi artinya begini, mewakili Tuhan di hadapan bangsa Israel, tetapi sekaligus mewakili bangsa Israel di hadapan Tuhan. Berarti jabatan ini bukan jabatan biasa. Dia harus diurapi oleh minyak
Minyak apa? Minyak narwastu. Minyak yang paling mahal. Masih ingat waktu seorang perempuan membasuh kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Yudas bilang apa? Sayang sekali, mahal, dibuang-buang, membasuh kaki. Sayang sekali. Dari situ kita tahu, Yudas tidak pernah percaya bahwa Yesus adalah lebih besar dari imam besar. Kalau seandainya Yudas percaya bahwa Yesus lebih besar dari imam besar, dia pasti tidak mempermasalahkan minyak yang dituang di kaki Yesus. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu persis yang boleh diminyaki cuma satu, hanya imam besar. Orang biasa tidak boleh. Dan yang kedua, raja. Seorang raja ketika ditabiskan. Orang biasa tidak boleh. Kenapa Yudas tersinggung? Kenapa Yudas marah? Karena mungkin sesungguhnya dia tidak percaya Yesus lebih besar dari imam dan lebih besar dari raja. Bapak Ibu, kerukunan itu seperti minyak yang khusus, yang spesial. Apa artinya? Ketika kita rukun, sama seperti imam besar mewakili Tuhan kepada bangsa Israel. Demikian kita gereja, ketika kita rukun, kita menjadi wakil Tuhan di atas dunia. Katakan amin, saudara. Kita adalah wakil Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, bagaimana dunia tahu tentang Kristus? Bagaimana dunia mengenal Kristus, sementara Kristus sudah naik ke surga? Bagaimana dunia mengenal Kristus? Melalui gereja. Kristus personal sudah di surga, tapi Kristus korporat, itulah saya dan saudara gereja. Kita adalah Kristus korporat. Melalui kita orang bisa melihat Kristus. Ini bukan masalah siapa yang paling hebat, siapa yang paling jago, siapa yang paling besar. Ini tentang apakah kita mewakili Kristus atau tidak. Terus sebabnya saudara Tuhan, di gereja kita tidak ada yang boleh bersaing-saingan, berkompetisi secara tidak sehat, menjadi yang lebih besar, menjadi yang lebih terpandang. Karena tujuan kita bukan untuk menjadi lebih besar. Tujuan kita adalah mewakili Kristus kepada orang-orang dunia. Katakan amin, saudara. Pengurapan itu. Dan pengurapan itu, saudara kasih Tuhan, bisa mengubah orang. Di dalam Matius pasal 18, Yesus berkata begini, apabila engkau melihat ada saudaramu berdosa, tegurlah dia 4 mata. Apabila dia tidak mendengarkan engkau, panggillah 2-3 orang lagi, bersepakat menegur saudaramu yang berdosa itu. Bagaimana mungkin saya mengajak 2-3 orang bersepakat menegur saudara yang sedang berdosa, kalau saya tidak rukun sama mereka? Harus ada kerukunan sebelumnya. Tapi yang terjadi di gereja kadang-kadang Bapak Ibu, kita bukan rukun untuk menegur dan menasihati orang, tapi kita rukun untuk menggosipkan orang. Kita rukun untuk menjatuhkan orang. Kita rukun untuk menghakimi orang. Saya mau gereja Mount Hermon Church, kita rukun untuk membangkitkan jiwa orang yang terhilang. Katakan amin, saudara. Sehingga di Matius pasal 18 itu, di akhir ayat 19 dan 20 dikatakan begini, di mana 2 orang sepakat meminta apapun juga dalam namaku akan dikabulkan. 2 orang sepakat di sini bukan suami istri, 2 orang sepakat di sini bukan kita sedang kumpul ibadah. 2 orang sepakat di sini adalah 2 orang sepakat pergi bersama-sama menegur saudara yang berdosa. Berarti apa artinya? Apapun yang mereka minta, apa yang mereka minta?
mereka sedang meminta jiwa. Maka dengarkan saya saudara kasih Tuhan, satu-satunya doa yang pasti dijawab adalah ketika engkau meminta jiwa seseorang untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, doamu pasti dijawab. Kalau engkau meminta mobil, belum tentu dijawab Tuhan. Kalau engkau meminta harta, belum tentu dijawab Tuhan. Kalau engkau meminta kekayaan, belum tentu dijawab Tuhan. Tidak semua orang akan jadi kaya raya. Tapi kalau engkau meminta jiwa seseorang untuk kembali kepada jalan Tuhan, doamu pasti dijawab. Katakan amin. Itu yang dimaksud di Matius pasal 18 itu. Dua orang sepakat meminta jiwa untuk diselamatkan, pasti doanya dijawab. Saya berdoa, jemaat Mount Hermon Church, mulai dari gembala, pengerja, sampai seluruh jemaat, kita bersepakat bahwa gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Dan bukan saja mengatakan jiwa-jiwa secara umum, kita sebutkan nama mereka. Kita datang rukun, kita bersepakat untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Yang pertama tadi, kerukunan membawa kebaikan. Yang kedua, kerukunan membawa kemuliaan. Dan yang ketiga, kerukunan membawa berkat. Sama-sama katakan berkat. Seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Tahukah saudara, Israel itu curah hujannya termasuk sedikit. Kurang. Tidak seperti Indonesia karena wilayah tropis, kita curah hujannya tinggi. Israel itu curah hujannya agak berkurang. Tapi ada satu hal yang membantu Israel dengan panennya, yaitu embun dari gunung Hermon. Meskipun curah hujan kurang, tapi embun dari gunung Hermon itu ketika mengenai daun-daunan, mengenai tanaman, maka membantu pertumbuhan, membantu panen orang-orang Israel. Embun gunung Hermon menjadi sumber berkat. Yang kedua, saudara, dikatakan di sini dari gunung Hermon ke bukit Sion. Tahukah saudara, saya yakin beberapa orang pernah ke Israel di sini. Gunung Hermon itu berada di sebelah utara Israel, yaitu di daerah yang sekarang kita sebut sebagai Libanon, yang lagi berperang sama Israel sekarang. Ya, lagi perang mereka kan? Sebelah utara, Libanon. Sementara Gunung Sion itu maksudnya Yerusalem, saudara. Yerusalem itu berada di bagian selatan. Dan itu jaraknya puluhan kilometer, 70 sampai 90 kilometer jaraknya. Sehingga banyak orang mengatakan begini, ayat ini sebenarnya impossible. Tidak mungkin. Bagaimana embun Gunung Hermon bisa sampai sejauh itu? Berarti apa yang dimaksud firman Tuhan di sini? Artinya begini, sesuatu yang tidak mungkin menurut ukuran manusia, tapi kalau Tuhan yang berkehendak, embun itu bisa sampai ke Gunung Sion. Embun itu bisa sampai ke rumah kita. Embun itu bisa sampai ke gereja kita. Sekalipun kelihatannya mustahil. Sekalipun kelihatannya mustahil. Mungkin orang berkata waktu melihat gereja ini, kenapa di Ratu Plaza? Kenapa di Ratu Plaza? Kenapa bukan di mall yang lain? Udah gitu di ujung lagi. Kenapa enggak di tengah? Sepertinya jauh, 70 km jauhnya. Tapi dengarkan saya. Yang sepertinya mustahil bagi manusia, ketika Tuhan yang memerintahkan embun itu turun, pasti akan turun. Katakan amin. Ketika Tuhan yang memerintahkan berkat itu turun, pasti akan turun. It's not about you. It's not about me. It's about God. Ini tentang Tuhan. Itulah sebabnya bukan kita yang menyombongkan diri dalam ini. Gereja kami seperti ini. No. Kita rendahkan diri dan kita tinggikan Tuhan. Ini tentang Tuhan. Adapun yang harus dimuliakan di gereja ini bukan siapa-siapa. Tuhan Yesus kita muliakan. Maka pasti dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Saudara guys, Tuhan di dalam kerukunan ada berkat. Waktu saya menikah dengan istri saya pernah cerita kami gak punya uang sama sekali. Lalu ada teman saya bilang begini, udah pastor, coba tanya sama istrinya, minta mahar atau tidak gitu. Saya tanyalah keluarganya, ternyata minta saudara.
Awalnya saya pikir tidak, ternyata minta. Saya bilang, kan saya hamba Tuhan, saya bilang gitu. Tetap minta, saudara. Saya awalnya berpikir begini, ya udahlah, batalin aja. Nggak ada uang Pak, mau gimana? Mau bayar mahar pakai apa? Tapi Tuhan ngajarin saya, suatu hari saya berdoa, Tuhan ngajarin saya. Dia bilang, Joy, kamu kan sering khotbah. Pesta perjamuan kawin anak domba di akhir zaman itu gambarannya selalu ada di pesta kawin yang terjadi di zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat gambaran pesta kawin anak domba di surga nanti, sering-seringlah menikah saudara ya. Anak cucu kita sering-sering ada. Bukan sering menikah maksudnya, keluarga kita maksudnya. Keluarga kita ya. Sering-sering bikin acara wedding saudara. Kenapa? Karena begitulah suasana surga. Di wedding kan gak ada yang mikirin dirinya kan. Yang kita pikirin pengantin pria dan wanita. Gak ada yang fokus, saya loh ini, jabatan saya ini, gak ada lagi. Kita fokus pada pengantin. Demikian di surga nanti. Kita gak mikirin diri kita sendiri, kita fokus pada Kristus, sang mempelai. Itulah sebabnya wedding itu adalah gambaran dari perjamuan kawin anak domba di surga. Lalu Tuhan berkata dalam doa kepada saya, seandainya keluarga Bella, istrimu, karena mahar tidak ada, di nias adat itu sudah menjadi kebiasaan. Lalu mereka menggerutu, mereka sakit hati, mereka kecewa karena tidak ada perkumpulan adat di sana. Kira-kira itu gambaran perjamuan kawin anak domba atau tidak? Saya bilang ya juga ya. Akhirnya saya tawar sama istri, boleh sih, tapi jangan mahal-mahal. Jangan besar-besar. Akhirnya mereka juga kasih maharnya sedikit. Hingga hari pernikahan saudara, adat terlaksana, resepsi di sini juga terlaksana, pemberkatan di gereja juga terlaksana. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, karena ada kerukunan, ada kesatuan hati, makanya kami langsung dipercayakan seorang anak yang sedang dikandung oleh istri saya sekarang. Kenapa saya berkata demikian saudara? Karena secara logika, saya berapa kali berkata bahwa saya banyak penyakit di tubuh saya. Ada gastritis, ada infeksi kandung kemih, ada banyak penyakit di tubuh saya. Membuat saya lemah, membuat saya kemungkinan tidak bisa punya anak. Tapi karena ada kerukunan, ada kesatuan hati, ada kebersamaan, ada kekeluargaan, saya tidak menyakiti hati keluarganya, saya tidak membuat hati keluarganya syak, sedih, berduka. Kami ada kesatuan hati di hari itu. Maka kerukunan membawa berkat. Sama-sama katakan berkat. Yang pertama, kerukunan membawa kebaikan. Yang kedua, kerukunan membawa kemuliaan. Dan yang ketiga, kerukunan membawa berkat. Gereja ini adalah keluarga kita. Katakan amin. Biarlah gereja ini kita semua hidup rukun. Apapun perbedaan kita harus bisa makan bareng. Yang terakhir saudara yang kasih Tuhan. Ketika saya membaca teks ini, maka saya melihat Gereja Mount Hermon Church Ratu Plaza, saya mewakili 3 variabel yang sangat penting di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Apa itu? Yang pertama, kata duduk di situ ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah communion. Communion itu ketika diterjemahkan dalam liturgika gereja adalah perjamuan. Saya bersyukur bahwa Gereja Mount Hermon Church menjadikan perjamuan kudus sebagai salah satu pilar keberlangsungan gereja ini. Ketika saya khotbah Bapak Ibu, ada kemungkinan Bapak Ibu setuju dan tidak setuju. Ketika worship leader mengangkat pujian, ada kemungkinan Bapak Ibu suka dan tidak suka kepada wailnya. Tapi ketika perjamuan kudus, kita semua satu hati, kita semua sepakat, kita semua sehati di dalam darah Yesus Kristus. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itu yang pertama yang saya temukan, variabel communion, variabel perjamuan. Yang kedua, ketika kita membahas tentang minyak, di ayat yang kedua, kita berbicara tentang pengurapan. Maka saya bersyukur gereja ini sangat mengedepankan betapa pentingnya kita
dalam minyak urapan. Saudara kasih Tuhan, waktu saya pulang ke Nias, saya tidak bawa minyak urapan. Saya tidak bawa minyak urapan. Karena nggak punya minyak urapan, doain orang, apa yang saya lakukan? Saya pakai air putih. Saya bilang sama mereka, ambil piring, di atas piring itu masukkan air putih. Dan Bapak Ibu tahu, di air putih itu saya ambil airnya, saya jama orang, ada orang lumpuh jalan, ada orang yang mandul bisa melahirkan, saudara kasih Tuhan. Ada orang yang kerasukan setan bisa lepas setannya. Ada juga orang Bapak Ibu sudah sekarat akhirnya mati, saudara. Ya, ada juga yang begitu ya. Karena mungkin sudah waktunya, saudara. Karena dia mintanya, Pak, saya udah nggak tahan, saya mau pulang aja. Saya bilang, beneran mau pulang? Iya benar Pak, tiket sudah siap katanya. Sudah, maksudnya hatinya kan tiketnya hatinya. Akhirnya saya minta Tuhan, dia sudah siap Tuhan. Lalu saya ambil air putih, saya jama dia. Dan dia pulang, saudara. Bapak Ibu, apa maksud saya? Kenapa kitab Yakobus mengatakan kalau ada di antaramu yang sakit, urapi dengan minyak. Ini bukan tentang minyaknya, ini bukan tentang airnya, tetapi ini tentang media. Melalui minyak itu adalah media pernyataan kuasa Roh Kudus supaya orang melihat dengan jelas bahwa Roh Allah masih bekerja sampai hari ini. Itu menjadi media kita melihat secara kasat mata. Allah itu masih bekerja. Yang pertama perjamuan, yang kedua minyak. Dan yang terakhir saudara, saya sudah berkata tadi, kata ziarah. Nyanyian ziarah Daud. Tahukah saudara, Mazmur 133 adalah satu dari lagu, dari 15 lagu, nyanyian yang dinyanyikan orang Israel ketika mereka ziarah. Tadi saya berkata, Gunung Hermon yang paling tinggi ke Bukit Sion, Yerusalem. Tapi tahukah saudara, Yerusalem pun merupakan bukit yang tinggi di antara kota-kota yang lain. Itulah sebabnya orang Israel ketika ke Yerusalem, mereka naik ke bukit. Ada pendakian. Saudara guys, lalu apa yang mereka lakukan waktu mereka pendakian itu? Mereka menyanyikan nyanyian Mazmur ziarah, salah satunya 133. Itulah sebabnya waktu kitab-kitab Injil mencatat, lalu Yesus pergi ke Yerusalem. Itu bukan perkataan biasa. Yesus pergi ke Yerusalem bukan dia naik motor lalu ke Yerusalem. Dia sedang ikut dengan orang Israel lain menyanyikan ziarah Daud. Berapa lagu? 15 lagu mereka nyanyikan sampai di Yerusalem. Berarti kemungkinan Yesus juga ikut nyanyi. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintah. Ini doa orang yang percaya bahwa ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka sampai di gunung Tuhan, maka mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka sudah siap karena mereka sudah menyiapkan diri dengan pujian penyembahan dari awal tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4 sampai di atas bukit. Hati mereka siap oleh karena pujian penyembahan, oleh karena mazmur yang mereka nyanyikan. Dan saya melihat Mount Hermon Church di gereja ini juga mengedepankan pujian dan penyembahan. Yang pertama perjamuan, yang kedua minyak urapan, dan yang ketiga pujian penyembahan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Biarlah gereja kita di tempat ini menjadi gereja yang seperti ada di atas Bukit Sion. Siapa gunung Hermon kita? Tuhan Yesus sendiri. Dialah gunung Hermon kita. Inilah Bukit Sion. Kerajaan Allah didirikan. Biarlah embun dari Tuhan Yesus itu turun ke atas gereja ini. Kita juga setiap kali datang ke tempat ini, siapkan hati dengan pujian penyembahan, dengan perjamuan dan minyak urapan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari saudara yang kasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Dan saya undang istri saya untuk, saya tutup penyampaian firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian dari istri saya.
Ya, baik saudara kasih Tuhan. Mari sebelum kita dengarkan ini, kita baca sekali lagi ayat tadi. Saya minta tolong tampilkan sekali lagi. Kita baca dengan suara nyaring saudara untuk menyambut lagu ini. Dari ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada satu poin yang saya lupakan tadi saudara. Kenapa dikatakan bahwa minyak itu meleleh dari atas sampai ke janggut, sampai ke ujung bawah? Apa artinya saudara? Pada waktu imam besar diurapi, mereka dituangin minyak dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Bukan dalam jumlah yang sedikit. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berdoa setiap kali datang beribadah di tempat ini, saudara dituangkan minyak urapan dari Tuhan dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Bukan sedikit, tapi dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga saudara pulang dengan pengurapan dan kemuliaan. Amin. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Bagi yang tahu lagu ini, sama-sama kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita kembali naikkan pujian untuk Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Oh, kami
kasih umat kami berserah untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya berdoa, kiranya embun dari Gunung Hermon, embun yang dari Tuhan, yang sepertinya menurut dunia jauh, menurut dunia mustahil, menurut dunia tidak mungkin. Mungkin karena keadaanmu, mungkin karena kondisimu, mungkin karena kelemahanmu. Tapi jika engkau merendahkan diri dan merukunkan dirimu, merukunkan dirimu dengan keluargamu, merukunkan dirimu dengan gerejamu, bersatu di dalam komunitas. Maka hari ini saya berdoa, dari atas mimbar ini saya berdoa, kiranya embun Gunung Hermon ini turun ke atas pribadimu, kepada keluargamu, kepada pekerjaanmu, dan gerejamu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sejukkan hati jemaat Tuhan. Seperti embun yang membawa kesejukan. Keluarga yang sudah mulai berantakan, Tuhan bawa lagi kerukunan dalam keluarga-keluarga. Suami istri dirukunkan, orang tua dan anak dirukunkan. In the name of Jesus Christ, dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam perbuatan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.